Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Fadilah Hidayat dari Prodi PGSD dengan nomor NPM 121190005. Di sini saya akan membuat video tentang percakapan dengan seorang guru. Video ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi menulis. Selamat sore Ibu. Sore. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Kalau boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Herlin. Ibu Herlin sudah menjadi guru selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Baik, selama 20 tahun itu apakah Ibu mengajar dalam satu sekolah atau berpindah tempat? Berpindah tempat. Nah, sekarang saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang metode pengajaran yang Ibu lakukan selama Ibu menjadi guru. Bagaimana metode pengajarannya selama Ibu menjadi guru? Metode yang diajarkan, karena sekolahannya masih di daerah pelosok, jadi metode yang diajarkan masih metode lama dengan sistem ceramah. Cuma diseling dengan praktek-praktek supaya siswa-siswa atau murid-murid tidak bosan. Kalau harus memakai pengajaran yang dianjurkan sesuai dengan kurikulum yang sekarang, untuk sekolah tempat saya mengajar masih sulit karena fasilitas, terus SDM siswanya masih sangat kurang karena masih daerah pelosok, bisa dibilang daerah pegunungan. Jadi untuk mendapatkan sinyal saja susah, apalagi kalau harus memakai sistem pengajaran yang sekarang yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau boleh saya tahu di sana fasilitasnya ada apa aja ya, Bu? Komputer ada, tapi itu tadi harus dengan wifi yang bagus. HP siswa punya, tapi dengan kartu-kartu tertentu yang bisa dijangkau ke daerah pegunungan. Jadi selama menerapkan metode itu, apakah siswa dapat menangkap pembelajaran atau materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah bisa, dan anak-anak antusias untuk belajarnya bagus. Mereka mau, walaupun daerah pelosok, tapi mau belajar, mau menerapkan apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Dari Ibu, kalau boleh saya tahu, satu kelasnya ada berapa siswa? Ada kelas 7 27, kelas 8 28 dan 30, kelas 9-nya 25 25. Nah, dari semua siswa itu apakah ada yang kesulitan dalam pembelajarannya pada saat Ibu mengajar melalui metode itu? Ada, tidak semua, hanya dalam satu kelas seperempatnya lah. Artinya dari 27 siswa yang mengalami kesulitan sekitar 7 atau 6 siswa. Jadi kalau menurut Ibu, bagaimana caranya untuk siswa itu bisa menangkap materi yang agar setara dengan teman-teman yang lainnya? Diberi tambahan jam pelajaran di luar sekolah, semacam les, tapi bukan les yang pribadi, tapi memang program dari sekolah untuk anak-anak yang memang tidak bisa, kurang mampu menangkap pelajaran. Berarti di sekolah Ibu semua gurunya apakah melalui metode yang sama dalam menyampaikan materinya kepada siswa? Hampir sama, karena kan satu sekolahan
Ya kalau beda-beda kasihan siswanya juga, karena kan ya fasilitasnya itu kurang memadai. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau sulit untuk menggunakan metode pembelajaran menggunakan teknologi ya. Lalu bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan pada saat daring atau pandemi? Dengan sangat terpaksa kami guru-guru menghimbau kepada siswa untuk membeli nomor baru dengan catatan sinyalnya bagus. Selain itu, kalau siswa yang tidak punya handphone boleh datang ke sekolah menggunakan fasilitas yang ada, artinya ruang lab komputer untuk mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana dengan prestasi siswa? Apakah pada saat pandemi itu ada peningkatan atau penurunan? Standar aja, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, karena memang dari pihak pemerintah juga untuk lomba-lomba semuanya di pending. Berarti semuanya itu apakah semuanya dilakukan di jadi tidak ada kegiatan sama sekali pada saat itu ya? Iya. Nah, sekarang kan semuanya sudah berjalan dengan normal ya. Lalu apakah ada perubahan kembali? Jadi si siswanya apakah lebih, menurut Ibu, apakah siswa itu lebih menyukai datang ke sekolah atau pada saat pandemi? Siswa lebih suka datang ke sekolah. Kenapa? Karena mereka ketika tidak paham dengan suatu pelajaran, dengan suatu materi, bisa langsung bertanya kepada guru yang sedang berada di kelas. Nah, untuk waktu masa pandemi, mereka jadi hanya materi yang dikirim oleh guru, sudah tidak ada sesi tanya jawab atau gimana, karena memang kan kendala dari sinyal itu. Lalu menurut Ibu, apakah model pembelajaran yang Ibu terapkan tadi, model ceramah itu sudah efektif atau belum? Cukup efektif. Cukup efektif. Iya. Lalu menurut Ibu, seharusnya terlepas dari semua kekurangan yang ada di sekolah, seharusnya pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Ada di dalam kelas dan ada di luar kelas. Dalam artian ketika anak-anak merasa jenuh belajar dengan metode di dalam kelas, kita ajak mereka ada di luar kelas. Apakah itu di lapangan atau di halaman sekolah, atau mengajak mereka langsung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Selama ini apakah Ibu sudah pernah mengajak ke tempat-tempat yang seperti itu, yang terkait materi? Waktu sebelum pandemi iya, ketika pandemi di stop, setelah pandemi baru sekali aja, karena belum 100% tatap muka, jadi tidak semua siswa yang diikutsertakan, hanya perwakilannya saja. Jika di dalam kelas kan biasanya itu ada siswa yang bosan atau tidak memperhatikan. Lalu bagaimana cara yang efektifnya agar siswa itu tidak jenuh? Melakukan sesi permainan di dalam kelas, entah itu saling bertanya jawab atau permainan yang sekiranya bisa mengacu ke materi yang sedang diajarkan.
Baik. Kalau begitu terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Nah, sekian video percakapan yang saya tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.